selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, pada tanggal 4 Februari mendatang akan diselenggarakan debat Pilpres terakhir atau debat Pilpres kelima yang akan mengusung tema yang begitu menarik, yaitu mengenai ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan sosial. Pada malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya secara tuntas bersama dengan perwakilan atau jubir dari masing-masing paslon dan juga dengan panelis kita. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Direktur Tim Substansi Anies Mohaimin, Mas Fasrul Rahman Hasan. Selamat malam, Mas Fasrul. Mas Fas. Dan selanjutnya juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Dhanil Simanjuntak. Bang Dhanil, apa kabar? Selamat malam. Selanjutnya pemirsa, anggota Dewan Pakar Ganjar Mahfud, Bapak Sudarsip. Selamat malam, Bapak Sudarsip. Itu tadi di sebelah kanan saya pemirsa, dan sebelah kiri saya ini adalah panelis yang tentunya sudah siap men-challenge strategi dan juga bagaimana kemudian program-program dari para paslon. Sudah hadir Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Selamat malam, Pak Tauhid. Oke, saya akan langsung menggali bagaimana strategi dan juga visi dan misi dari para capres ataupun para paslon. Mungkin dimulai dari paslon dari 01. Bagaimana melihat sejauh ini? Kita tahu ya, baru-baru ini sudah ada PHK yang terjadi bagi 1.500 karyawan di pabrik Ban Hung A. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana strategi dari para paslon untuk menangani PHK, karena ini tentunya sudah menjadi isu yang sangat penting. Boleh silakan digunakan mikrofonnya, Bang Fas, silakan. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Jadi barangkali kita mulainya itu dengan kesejahteraan sosial secara keseluruhannya. Kenapa? Karena bicaranya itu bicara bagaimana intervensi itu dilihat dari multi level. Jadi kami melihatnya bahwa yang pertama itu yang kekurangan, yang butuh bantuan itu harus langsung diintervensi. Setelah itu baru kita bicara bagaimana bisa mereka itu lebih berdaya. Berdaya barangkali dibantu dengan fasilitas-fasilitas pelatihan, dibantu dengan program-program UMKM atau memang ada program-program tenaga kerjaan yang diberikan secara khusus agar mereka bisa mengakses lapangan kerja yang baru. Nah, bicara soal pengangguran, itu bagaimana sebenarnya investasi justru diarahkan kepada padat karya, bukan padat modal. Padat modal belum tentu itu memberikan lapangan kerja yang banyak. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Nah, itu ada di mana? Itu yang dari paslon kami itu fokusnya salah satunya di agromaritim. Jadi di sektor pertanian, sektor perikanan, gitu ya, maritim, kemudian peternakan, itu bagaimana bisa menjadi fokus, karena itu lapangan pekerja itu besar sebenarnya di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Bang Fas tadi sudah mengatakan apa yang menjadi fokus langsung dari paslon 01. Sekarang langsung pertanyaan yang sama untuk paslon 02, Bang Dhanil. Silakan. Iya, kami berangkat dari background misalnya kita di 2030 nanti setidaknya ada 70% penduduk kita secara demografi itu berusia produktif. Artinya ini potensi di satu sisi, di sisi lain ini ada tantangan. Nah, kami melihat tantangan ini yang harus dihadapi dengan cara memang kata kunci yang sering kami gunakan itu adalah hilirisasi. Hilirisasi itu terkait dengan pendekatan memberikan pancing. Jadi dalam konteks kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan kita punya dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah memberikan pancing, ya, dan umpannya tentu. Kemudian kedua tentu adalah memberikan ikan. Nah, pendekatan memberikan pancing tentu adalah salah satunya yang ingin dimaksimalisasi itu hilirisasi di seluruh bidang. Baik itu sektor pertanian, ekstraktif juga, tambang dan sebagainya. Kemudian termasuk digital yang kemudian identik dengan anak-anak muda. Frame besarnya apa? Frame besarnya tentu adalah ekonomi Pancasila. Pak Prabowo berulang kali membawa visi utama ekonomi Pancasila, di mana sumber daya alam
dan semua hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, tentu sektor wirausaha kemudian didorong, anak-anak muda itu harus dikasih tempat yang luas untuk menjadi pengusaha, wirausahawan. Makanya kita punya program Super Mentor mendorong anak-anak muda ini engage dengan isu dan kegiatan wirausaha. Baik, oke. Itu dia tadi program dari Paslon 02, hilirisasi di segala bidang tentunya. Sekarang langsung ke Paslon 03, langsung Pak Sunarsip. Iya, jadi Pak Ganjar Mahfud itu sebenarnya sudah punya program, kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama itu program sehat, ya. Kedua adalah program terampil. Ketiga adalah klasifikasi program berdaya. Nah, kenapa kita sehat kita tempatkan nomor 1? Karena kalau orang nggak sehat, nggak akan bisa melakukan aktivitas apapun. Makanya yang kita paling perhatikan yang pertama kali adalah bagaimana seluruh masyarakat itu memperoleh akses kesehatan yang betul-betul layak. Makanya kita punya program namanya 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Kemudian ada insentif buat seluruh penyelenggara posyandu yang kita berikan nanti uang insentif bulanan gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi daya tarik bagi para ibu-ibu yang biasanya gitu yang menjadi pelaku di posyandu gitu kan, itu kemudian menjadi daya tarik sendiri. Kalau BPJS hari ini mungkin masih baru sebatas menjangkau tenaga-tenaga kerja formal, nanti kita kembangkan menjadi tenaga-tenaga yang informal. Nah, yang kedua, terampil. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya, kita kepingin memang mengejar industrialisasi. Industrialisasi yang tadi itu yang lebih komprehensif, ya, termasuk juga hilirisasi kita kembangkan. Jadi jangan khawatir, Mas Daniel. Hilirisasi kita juga akan lanjutkan ya dengan penguatan-penguatan di berbagai aspek. Kami mau mengembangkan industri-industri dasar yang nantinya kenapa sih banyak PHK? Tidak hanya di pabrik ban yang Anda sebutkan tadi Mbak Agita, tapi juga terutama di perusahaan-perusahaan tekstil yang hari ini ya Mas Tauhid ya, itu banyak terjadi PHK. Karena struktur ekonomi, struktur industri ini sebenarnya nggak kuat dari sisi dasarnya itu. Bahan bakunya kan impor. Industri tekstil impornya bahan kimia, gitu kan? Nah, kita mau perkuat industri itu, ya, itu jadi terampil. Kita siapin sumber daya manusia, anak-anak vokasi, ya program-program vokasi kita dekatkan dengan industri. Dan itu Pak Ganjar sudah mulai waktu di Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Sunarsip dan juga tadi 02 dan juga 01 juga sudah memaparkan bagaimana kemudian strateginya. Nanti usai jeda pemirsa kita akan langsung mendengarkan bagaimana komentar langsung dari Mas Tauhid. Sesaat lagi pemirsa, Indonesia Business Forum akan segera kembali.